saya tanya kalau orang Madura, siap atau tidak mengorbankan nyawa demi ulama, demi habaib? Siap korbankan nyawa, siap korbankan darah. Allahu Akbar. Bahar bin Smith yang sangat keras, itu style dia. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Itu gaya dia. Babi itu orang. Nggak ada lo, nggak rame. Biadab itu orang. Kali ini saya benar-benar emosi kepada Bahar Smith. Mau sampai kapan orang ini ngadu domba umat muslim di Indonesia? Provokator. Kalian teriak bahwa Harry Pras pengadu domba. Apakah tak sadar kalian mengucapkan hal itu untuk menutupi kedok yang sebenarnya bahwa Habib-Habib kalian lah yang mengadu domba. Mengadu domba dengan pemerintah, mengadu domba sesama pribumi, dan lain sebagainya. Dan sekarang Habib Bahar Smith ini memprovokasi orang Madura untuk membela para Habib dengan menumpahkan darah. Saya benar-benar geram di sini ya teman-teman. Bahar, Anda tidak perlu mengadu domba sesama pribumi. Anda hadapi saya. Anda hadapi saya. Jangan ngumpet Anda di balik ketiak para kibin-kibin Anda. Ditantang untuk pembuktian dalil, kabur. Ditantang untuk baca kitab, kabur. Ditantang untuk tes DNA, kabur. Ditantang duel fight dengan Harry Pras, kabur. Anda diakui sebagai ulama yang berilmu katanya. Nasihatnya ajib, kata Rizik Syihab. Jujur tadi yang disampaikan Habib Bahar, bagus tidak? Kera-kera bersorban. Cakep tidak? Jahanam. Nasihatnya luar biasa tidak? Kamu bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Tapi pada kenyataannya, Anda banyak semrawutnya ketika membaca buku berbahasa Arab. Baca dari kiri ke kanan, bacaannya salah-salah, mengaku bahwa bacaannya sampai kepada Nabi, Fatihahnya seperti itulah bacaan Nabi. Sontoloyo Anda itu. Nipu orang keterlaluan Anda. Nipu orang, membodohi orang, ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, nipu orang. Apa Anda ini di Indonesia? Jadi benalu Anda ini. Mau sampai kapan jadi benalu Anda di Indonesia ya? Geram sebenarnya saya teman-teman. Kemarin ketika saya merespon komentar para kibin yang berusaha untuk mengalihkan perseteruan Harry Pras dengan Bahar Smith, dengan Adi Parianto, dengan ini, dengan itu. Banyak yang berkomentar netizen Harry Pras. Harry Pras jangan teralihkan dengan tantangan-tantangan bodoh para kibin. Termasuk mereka yang nantang Mas Harry dengan begini-begini. Jangankan mereka. Saya membuat beberapa video ini untuk membahas para kibin-kibin yang nantang Harry Pras untuk fight lalu minta maaf apabila Harry Pras kalah. Orang-orang ini berani nantang Harry Pras dengan bejibun persyaratan. Ketika Harry Pras tantang balik dengan satu persyaratan, kalau bisa mengalahkan saya dari satu persyaratan itu, saya siap fight tanpa aturan sampai salah satu mati. Saya siap seperti itu. Bahkan pakai senjata, tinggal pilih. Selain senjata api, tinggal pilih. Yang penantang-penantang Harry Pras mau pakai senjata apa. Harry Pras juga mau pakai senjata. Duel, bebas, pakai senjata atau tangan kosong, saya siap lah Denny. Carok, saya siap. Ketika saya tantang seperti itu, apakah mereka menjabani? Kabur mereka teman-teman. Kabur tunggang langgang mereka. Saya bukan ulama, saya bukan ustadz, saya bukan orang alim. Saya tidak ngerti fikih, saya tidak ini. Kalau kalian tidak ngerti apa-apa, ngapain sok-sokan mau bela ulama? Siap atau tidak mengorbankan nyawa demi ulama, demi habaib? Siap korbankan nyawa, siap korbankan darah. Allahu Akbar. Bahar bin Smith yang sangat keras, itu style dia. Mau ulama yang mau Anda bela saja kabur dari Harry Pras, takut menghadapi Harry Pras. Kalau mereka berani, kalau mereka merasa benar, Harry Pras sudah dituntut secara hukum oleh mereka. Tapi kalau dibawa karena hukum, mereka akan semakin terbukti nipu, ngibul, membodohi umat Islam di Indonesia. Makanya mereka diam. Dan Harry Pras kalau stop membahas mereka, umat akan menganggap bahwa hal ini ya sudah biarlah. Akhirnya apa? Mereka begitu saja berlenggang. Seolah-olah mereka tidak pernah nipu orang. Dan saya tidak mau mendiamkan hal ini teman-teman. Apalagi orang model Bahar Smith ini yang sudah banyak membodohi dan nipu orang di Indonesia. Apa orang ini? Banyak kengibulannya, banyak kengacauannya. Dikomentari oleh netizen, dibela habis-habisan. Harry Pras kan pesilat. Pesilat kok nantangin ulama? Andi Rompas siapa? Siapa Andi Rompas? Kenapa sampai ditantang Bahar Smith akan dicincang-cincang belah dua katanya? Andi Rompas. Bilang sama dia, Ana udah sampai ke tempat dia tuh di Minahasa. Suruh dia coba sampai ke tempat Ana di Wonasa, di Manado. Kau nak orang potong-potong bala dua apa dia? Kori siapa? Terus anak muda yang dia tangkap didengkul-dengkul kepalanya. Siapa dia? Kok sebanding dengan Bahar Smith? Diladeni. Harry Pras. Kan Bahar Smith ngaku sebagai
orang pesilat katanya. Kalau saya nggak bawa pedang terus di jalan saya dicegat, walaupun jago silat. Kenapa mesti pakai lipstick? Jadi pendekar dia tahu makna bela diri. Terus kenapa dia menyakiti orang dengan cara yang zalim seperti itu? Ilmu bela diri bukan untuk ajang seperti itu. Bela diri ya bela diri. Ilmu untuk mempertahankan diri di kondisi nyawa terancam. Kita tidak punya kesempatan bertahan hidup apabila di posisi itu dijahati oleh orang. Baru gunakan bela diri. Jadi kita menghindari pertarungan. Tangan kita untuk tidak menyakiti orang. Itu bagian dari bela diri. Tapi Bahar Smith dikit-dikit fight. Dikit-dikit mau bunuh orang. Dikit-dikit mau cincang orang. Giliran diajak duel Harry Pras. Karena sudah semakin hari, semakin bulan, semakin tahun. Bahar Smith ini selalu kabur dari tantangan Harry Pras. Baik tantangan untuk menghadirkan dalil yang dia sampaikan. Tantangan tes DNA. Tantangan ini, tantangan itu. Sampai tantangan duel. Kabur dia. Ini yang Anda bela-bela itu Harry Pras pesilat tentang ulama. Ulama sontoloyo. Ulama goblok. Ulama tolol. Bahar Smith ini. Sampaikan kepada Bahar Smith. Takut menghadapi Harry Pras dia. Sudah begitu puas mendoktrin umat muslim di Indonesia. Bekas siwaknya dia jual 1 juta ada yang beli. Apalagi banyak bekas-bekas yang dia pakai. Digunakan untuk apa? Mendawir orang. Ini sudah dipakai oleh cucu Nabi. Jadi apa? Barang ini bisa berkeramat, bertuah mungkin. Bisa mendatangkan berkah. Ini, orang model seperti ini yang banyak dibela oleh para penipu. Kalian, Muhyiddin, kalian warga pribumi Indonesia yang sudah terbodohi, tertipu oleh para habaib ini, asik berkomentar yang konyol-konyol di konten-konten Harry Pras. Tanpa menyimak apa isi videonya. Tanpa tahu isi videonya. Itulah kekonyolan kalian. Saya sama seperti kalian. 7 tahun yang lalu, saya sama seperti kalian membela Habib di mana-mana. Tahun 2019, kalau teman saya nonton video ini di kampung, Rosi namanya, teman saya beliau, warga PSHT. Saya demi membela Habib Rizik ketika begini-begini menangkan Prabowo Sandi. Saya sampai mau penggal-penggalan leher sama teman saya. Saking saya fanatiknya membela Habib Rizik Syihab. Terbukti. Jadi saya punya rekam jejak digital juga, pernah membela Habib. Baik secara offline ataupun online. Saya pernah membuat video menyebarkan doktrin para habaib. Untuk apa? Ya untuk membuktikan kalau saya Muhyiddin dulu. Saya sama seperti kalian, wahai para kibin. Hanya saja saya sadar dan kalian belum sadar. Beruntunglah bagi teman-teman, kibin-kibin yang sudah sadar dari doktrin Habib. Dan mereka meninggalkan ajaran Habib yang begitu halu, nipu, khurafat. Bukan karena saya benci kepada orang-orangnya, tapi saya benci kepada ajaran mereka. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Penjual agama, penipu, pendusta. Yang banyak membodohi umat Islam di Indonesia. Belum lagi kitab-kitab mereka yang penuh dengan hurufat itu. Marilah kita berpikir waras, cerdas, aktifkan akal sehat kita untuk apa? Meninggalkan ajaran-ajaran yang dimana sejatinya mereka akui sampai kepada Nabi, tapi pada kenyataannya nipu atas nama Nabi. Tidak sampai, teman-teman. Ya, tidak sampai ajaran mereka. Buktinya apa? Kalau memang sampai, apakah benar akhlak Nabi seperti ini? Binatang anjing, orang tua kamu adalah perancur. Bapak ibu kalian anjing. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib. Ente juga sesat. Apakah benar akhlak Nabi seperti ini? Ya, tidak. Jangankan kepada diri Nabi sendiri, teman-teman. Kepada diri, kepada orang yang sangat dicintai Nabi, yaitu Fatimah. Disampaikan kalau Fatimah mencuri akan saya potong tangannya, kata Nabi. Tapi kalau habaib, cintai Habibmu, bela Habibmu, jangan caci, jangan maki, pokoknya biarkan saja mereka. Jangan sampai kalian mengkritiki mereka, ya, so alim daripada mereka, meskipun mereka rupanya seperti setan, seperti iblis. Maka tugasmu wahai santri, jaga Habibmu, lindungi Habibmu. Caranya jangan celah, jangan caci, jangan mati, jangan hina, jangan rendahkan, meskipun wujudnya seperti setan. Kalau mau dunia nyaman. Kalau Nabi anaknya seperti iblis, dipotong tangannya, teman-teman. Kalau Habib jangan, biarkan. Kualat kalian. La haula wala quwata illa billah. Sungguh nipu. Saya prihatin sebenarnya dengan para kibin ini. Mau sampai kapan kalian dibuat bodoh oleh para habaib? Kalian diam saja. Sampai kapan? Semoga kalian bisa berpikir waras kembali.